Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rosalina, NPM 22755157, dari program studi akuntansi perpajakan, kelas 3E. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang penyajian laporan keuangan atau PSAK 1. Jadi, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Manajemen dari entitas itu sendiri bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Karakteristik umumnya adalah entitas dari laporan keuangan telah patuh pada SAK, itu membuat pernyataan eksplisit keputusan pada SAK. Yang kedua, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang ketiga itu entitas menyusun laporan keuangan atas dasar aktual. Dan yang keempat, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas atau yang serupa dengan materialnya. Yang kelima, frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Dan yang keenam, saling hapus atau aset dan liabilitas, beban, dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan oleh PSAK. Dan terakhir itu klasifikasi harus konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan itu ada retrospektif dan reklasifikasi, yaitu menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat, menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada awal periode, akhir periode berjalan, dan akhir periode sebelumnya. Struktur laporan keuangan yang pertama itu nama entitas dan periode laporan, kemudian apakah laporan satu atau kelompok, kemudian tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, yang keempat mata uang pelaporan, dan terakhir itu pembulatan yang digunakan. Penggunaan dan tujuan laporan keuangan. Pengguna lapor keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur, dan lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, di antaranya sebagai investor itu menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua itu karyawan. Sebagai karyawan, kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 3. Pemberi jaminan kemampuan membayar utang dan bunga yang mempengaruhi keputusan apakah memberikan pinjaman. Yang keempat itu sebagai pemasok dan kreditur lainnya, kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. Nah, yang kelima itu pelanggan. Sebagai pelanggan, kemampuan itu harus menjamin entitas kelangsungan hidupnya. Nah, 6. Pemerintah menilai bagaimana alokasi sumber daya, dan yang terakhir itu masyarakat. Sebagai masyarakat, kita harus menilai tren dan perkembangan kemakmuran dari entitas tersebut. Pengukuran unsur laporan keuangan itu pengukurannya adalah pengukuran itu berarti proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemulihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut diantaranya itu ada biaya histori, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai kini. Nah, biaya histori sendiri adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Dan yang ketiga itu nilai realisasi adalah nilai yang diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan terakhir itu nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha modal.
Laporan posisi keuangan sendiri itu memberikan informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambah jika penambahan tersebut relevan. Nah, penyajian dalam line sendiri tergantung dari materialitas dan penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek, jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah. Nah, minimum line item itu ada banyak, ada aset tetap, properti, investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang dagang, kas dan setara kas, total aset, utang dagang, provisi, liabilitas keuangan, aset dan liabilitas untuk pajak kini, liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok, kepentingan non-pengendali, dan terakhir itu ada modal saham. Nah, yang terakhir ini ada penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif itu adalah perubahan aset atau liabilitas menjadi ekuitas yang bukan berasal dari transaksi pemiliknya. Penghasilannya terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu tidak akan direklasi ke laba rugi dan akan direklasi ke laba rugi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.